Oke, selamat datang kembali di channel Coding by Ito. Pada seri kali ini khusus untuk membahas tentang roadmap ya teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang roadmap untuk menjadi front-end developer. Baik, di screen sekarang sudah kelihatan. Kita bisa melihat semua roadmap tentang software engineer ini ada di sini. Di roadmap.sh, teman-teman bisa ngeceknya ya. Kita buka bagian front end. Nah, jadi kita dikasih peta ya di bagian sini. Nah, dia kan bilang katanya ada legend juga di sini. Persona recommendation kalau yang warna ungu, terus misalnya yang hijau itu alternatif katanya, atau dari alternatif dari yang warna ungu. Kalau misalnya yang abu-abu ini bisa dipelajari anytime gitu, kapan-kapan, tapi nggak terlalu strict, maksudnya nggak terlalu harus banget gitu dipelajari. Oke, jadi kira-kira seperti inilah teman-teman jalur belajar atau roadmap front-end developer. Jadi bagi teman-teman yang terutama yang pemula bingung nih menentukan jalur karir programmer kalian mau ke arah mana, mungkin saat inilah teman-teman yang merasa suka dengan tampilan UI itu bisa mencoba mengikuti roadmap atau jalur karir seorang front-end developer gitu. Baik, kita pelan-pelan scroll ke bawah. Kita lihat di sini ya, kelihatan mana misalnya front-end ini katanya apa yang harus pelajari adalah internet. Nah, ini katanya how does the internet works, jadi bagaimana internet itu bekerja, apa itu HTTP, apa itu domain name, apa itu hosting, apa itu DNS, dan bagaimana cara bekerjanya, apa itu browser. Nah, pada roadmap ini sebenarnya dia menandai semua dengan warna ungu. Ini adalah skill, sebenarnya ini skill basic untuk dipelajari, tidak hanya front end, sebenarnya lebih ke general seorang developer atau software engineer ya. Dia harus paham tentang apa itu HTTP, internet, cara bekerja. Intinya kayak kalian ini kenal gimana sih berinternet itu gitu, gimana sih menjalankan browser, gimana sih cara mengakses link gitu, kalau secara simpelnya gitu. Nah, bagi teman-teman mungkin ini bisa, kalau saran saya ini bisa dipelajari secara bertahap atau mungkin di lain waktu. Jadi kalian bisa fokus ke bagian sini ya, learn the basic ya. Learn the basic di sini misalnya teman-teman kalau nggak salah bisa diklik ya. Nah, dikasih tahu kan, kasih tahu nih misalnya teman-teman mau nge-track juga di sini, data in progress and skip gitu. Nah, di sini tuh katanya harus belajar apa saja katanya. Nah, pertama basic tuh HTML basic ya. Jadi paling basic dari front end itu yang harus belajar adalah mengenal dulu HTML basicnya. Nah, teman-teman bisa belajar dari resource ini ya, Web3 School, Old School, website tutorial, semua programmer atau ya developer yang ada di dunia Web3 School sebelum ada ChatGPT menyerang dan bootcamp gitu. Oke, jadi teman-teman bisa mengakses sebenarnya Web3 School ya, webschool.com. Nah, ini jadi website seperti ini teman-teman. Nah, di sini paling depan HTML. Nah, teman-teman bisa pelajari di sini bagi yang tertarik, bagi pemula ya, pemula di kemarin ada yang bertanya kepada saya gimana sih cara mulai belajar coding ini ya. Saya sarankan sih teman-teman yang benar-benar pemula atau yang ingin terjun ke IT itu, saya sarankan untuk belajar front end development. Nah, salah satunya belajar HTML menjadi web developer gitu. Itu hal yang termudah menurut saya, karena kalau misalnya kalian belajar langsung ke level bahasa pemrograman itu saya yakin akan pusing. Nah, ini adalah level termudah untuk belajar menjadi seorang programmer nantinya gitu. Ya, dia juga jelasin ya, HTML atau di web dev ini sebenarnya dia juga nyediain ya
Nah kayak overview HTML nih banyak nih tuh, dia juga udah nyediain artikelnya apa. Tapi ini artikel ini kan berbahasa Inggris. Nah bagi teman-teman yang kesulitan belajar melalui situs bahasa Inggris, sebenarnya sudah banyak juga kalau bisa kita ketik ya, belajar front end, belajar HTML gitu, bahasa Indonesia. Dan di sini banyak tuh sekali ya, dari petani kode, dari decoding sudah ada lengkap. Terus ada bagian YouTube juga. Jadi sebenarnya tutorial front end ini sudah banyak sekali sumbernya di internet pada saat ini gitu. Tidak seperti beberapa tahun kebelakang sangat banyak tapi tidak selengkap sekarang, tidak sestruktur serapi sekarang tutorialnya. Saya juga mantan salah satunya dari Pak Sandika ya, dari Programming Unpas, belajar HTML-nya dari channel YouTube juga kita. Oke, balik lagi ke roadmap. Nah jadi dia menyediakan resource premium, tapi ini lebih ke bentuk kayak course ya. Kita skip saja, mungkin kita kasih catatannya di sebelah kanannya Alex Calidro ini. Jadi kalau misalnya kalian belajar front end developer, misalnya ingin alur menjadi, tulisannya kita pakai yang modalnya alur jadi front end developer. Nah saya bikin satu rangkuman saja khusus buat teman-teman biar paham ya, karena di sini kan grafiknya lumayan banyak ya, dan sangat banyak sekali. Dan ini kita bisa rangkum sebenarnya di sini. Misalnya dari basic itu teman-teman harus bisa atau belajar komputer atau belajar komputer basic dan paling basicnya internet dan internet. Jadi paling basic itu belajar komputer dan internet, bisa ngetik, bisa buka browser, bisa internetan ya, seperti itu paling basic di semua orang yang jadi programmer. Lalu yang kedua adalah belajar HTML, basic HTML ya. Jadi teman-teman juga di sini ada highlight pointnya, apa itu semantik. Nah tapi sebenarnya menurut saya ini tuh kayak lebih ke ngapalin aja apa sih tag-tag HTML yang ada di HTML ini gitu. Misalnya kayak di sini ada header, nav, main, section dan sebagainya. Bagaimana si cara menulis semantik HTML ini, jadi struktur HTML yang bagus itu gimana cara nulisnya gitu. Ini basic fundamental yang sangat jarang sekali didalamin, terutama bagi para pemula ya, programmer pemula apalagi front end, sangat jarang sekali untuk mendalami bagian sini. Biasanya seorang front end developer itu dia akan pelajari ini setelah mengalami namanya apa tuh namanya, kayak dia tuh udah jago, tiba-tiba dia tuh merasa kayak waduh ternyata masih banyak ilmu yang belum kurang, lalu dia inisiatif belajar gitu, pelajari yang hal-hal yang kelewat dulu. Itu kalau misalnya teman-teman tahu ya istilah efeknya apa, saya lupa, bisa ketik di komentar. Jadi dia ya baru sadar, oh ternyata ilmu gue yang selama ini jago ini masih kurang, ternyata masih ada yang lebih jago. Dan makanya mereka tuh pada belajar basic tuh, back to basic gitu. Jadi dan dari situlah mereka kan jadi semakin jago. Nah bagi teman-teman yang pemula kadang melewatkan step bagian sini gitu, mempelajari benar-benar struktur HTML itu seperti apa, itu sangat banyak sekali yang dilewatkan. Oke, teman-teman bisa akses nanti baca di sini kira-kira apa aja. Terus misalnya form validation, ini basic juga, bagaimana cara form bekerja gitu ya. Misalnya kita ketik aja HTML tag, cara masuk tag, cara nyusun
tag HTML hingga ini agak geser dikit. Nah, hingga menjadi website seutuhnya satu halaman. Oke, balik lagi ke roadmap ya. Jadi kan accessibility. Nah, ini juga ya sangat banyak di skip ya. Kalau ini sangat penting, tapi untuk basic untuk mempelajari front end bagi pemula itu sebenarnya bisa dipelajari nanti saja sih accessibility, karena ini udah masuk ke ranah nantinya pengenalan atribut accessibility, kayak misalnya bagaimana mengakses form dengan cepat tanpa mouse, misalnya pakai tab index kayak gitu, terus misalnya area label kayak gitu ya. Itu bisa teman-teman semuanya bisa dibaca selingan aja, tidak perlu harus tahu semua gitu. Lalu ada SEO basic. Nah, ini SEO basic ini opsional ya, karena ditandain dengan abu. Jadi teman-teman bisa pelajari sedikit-sedikit atau misalnya bisa dilewatkan bawah. Oke, lalu bagi internet HTML nih, nah ini udah ditandain sama dia. Lalu setelah HTML, teman-teman harus pelajari yaitu CSS ya. Jadi HTML itu sebagai kerangka, CSS ini sebagai desainnya, jadi kayak kulitnya kalau misalnya tubuh manusia ya. Jadi bagaimana si tampilan website ini bisa secantik ini? Nah, ini karena CSS. Jadi dia ngasih tahu katanya CSS. Nah, kursus apa aja gitu ya, yang ngasih free course. Terus misalnya learn the basic CSS, basic CSS-nya bisa dipelajari di Web3 School juga. Kayak gini ya. Pertama dari pengenalan kayak ini ya, selektor, terus misalnya di sini properties sama value-nya gitu. Elemen basic ya, misalnya cara mengubah CSS langsung. Ini biasanya front end developer perlu mempelajari ini gitu. Sudah hal yang umum, HTML, CSS umum. Nah, kita catat dulu di catatan. Belajar CSS basic ya. Jadi CSS ini sebenarnya kan banyak sekali ya, kayak making the layout. Nah, dia tuh ngasih tahu juga kan practice the flexbox. Jadi kan zaman dulu itu belum ada practice yang pakai flexbox ya. Masih pakai yang metode float gitu. Nah, sekarang tuh udah banyak ya. CSS itu udah jadi bagus sekali. Sekarang kayak ada flexbox, ada grid, ada box. Itu sangat membantu sekali dalam styling website gitu. Oke, dan teman-teman bisa langsung akses juga di sini ya bagian ininya. Jadi kalau bagiannya advance-nya sebenarnya bisa dijadikan selingan ya. CSS kayak animasi, responsive design. Ini responsive design ini penting sebenarnya. Paling teman-teman bisa sampai responsive design itu kayak gini ya. Basic dan responsive. Ya, belajar responsive design. Yang penting teman-teman bisa ngebedain antara layout mobile dan desktop dan iPad gitu. Jadi kalau misalnya kayak ini ya, kalau misalnya kita perkecil gitu, nah ada tools extension. Nah, jadi pas mobile dibukanya seperti apa gitu. Jadi tidak acak-acakan si stylingnya seperti itu. Nah, itu belajar responsive design. Kita juga bisa kayak di sini lihat screennya, pakai screen apa aja, bisa MacBook ya. Tuh seperti itu teman-teman. Kayak gitu. Ini penting, tapi tidak harus semuanya. Jadi ada beberapa saja yang harus dipelajari. Nanti bisa teman-teman cari tahu juga
uh, di artikel-artikel atau di channel YouTube ke favorit kalian gitu. Nah, setelah belajar CSS, saran saya jangan dulu ke JavaScript, walaupun di sini dia langsung JavaScript. Nah, tapi seenggaknya di bagian sini HTML CSS ini saya sarankan untuk teman-teman belajar ya, fokus belajar HTML plus CSS itu by practice ya, by praktis atau praktek lah, by praktek atau studi kasus. Saya sarankan teman-teman belajar selama 2 bulan. Kenapa? Kadang terutama bagi yang pemula ya, mereka tuh langsung terjun ke JavaScript gitu. Dan mereka tuh kayak gini, tadinya mereka nggak belajar logika pemrograman kayak gitu kan, tiba-tiba terjun langsung ke JavaScript dalam waktu yang cepat gitu. Ya mungkin ada beberapa orang bisa memahami secara cepat, tapi ada kebanyakan sih pada bingung, misalnya belajar JavaScript diulang-ulang nih kok nggak meneng-meneng gitu. Nah, padahal kan sebenarnya JavaScript ini kan udah masuk ke pembelajaran bahasa pemrograman. Nah, sedangkan HTML CSS ini lebih kayak bahasa bahasa HTML bahasa markup, dan CSS cascading style aja, kayak buat styling dan HTML web. Bagaimana halaman web itu dibentuk dan didesain gitu. Nah, kalau misalnya saran dari saya, teman-teman fokus di sini, pelajari HTML dan CSS sampai kalian bisa di luar kepala, terutama bagian making the layout ya. Teman-teman bisa nyusun HTML, jadi tag HTML yang bagus seperti apa, cara menyusun misalnya layout yang kayak misalnya bagi 4, bagi 3, bagi 2, itu udah harus bisa di luar kepala. Apalagi kayak setting colors kayak gitu. Dan pokoknya sampai responsive design juga bisa ya, karena kita bisa ngoding HTML CSS ini tanpa perlu JavaScript sebenarnya, tanpa perlu dulu JavaScript. Jadi teman-teman bisa fokusin pelajari skill, pertajam skill HTML CSS ini sampai benar-benar bisa gitu. Baru setelah udah PB, udah di luar kepala pokoknya gitu ya, HTML CSS nya udah teman-teman udah kayak wah udah hafal nih, udah hatam lah gitu HTML CSS, baru teman-teman masuk ke seri JavaScript gitu. Karena JavaScript ini udah masuk ke seri bahasa pemrograman, artinya teman-teman fokus belajarnya kan berbeda. Yang tadinya belajar menyusun sebuah layout atau men-styling design, tiba-tiba teman-teman belajar seperti kayak langsung ke logika, kayak misalnya condition, belajar cara bagaimana manipulasi DOM. Jadi kayak ada dokumen objek, DOM itu ada dokumen objek manipulation, jadi kayak bagaimana HTML atau satu halaman web itu sebenarnya bisa dimanipulasi tampilannya dengan JavaScript dan sebagainya. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya dari saya fokus di sini HTML, CSS 2 bulan, selama 2 bulan penuh. Terus praktek studi kasus, bikin template, bikin form, bebas. Yang penting kalian terbiasa bikin layout sampai responsive design. Jadi serapi mungkin tanpa harus menulis JavaScript dulu gitu. Baru setelah 2 bulan udah yakin dari luar kepala, baru masuk ke JavaScript gitu. Masuk ke ranah pembelajaran bahasa pemrograman. Nah, setelah JavaScript, setelah JavaScript, di JavaScript sendiri sebenarnya ada roadmap terpisah di sini ya. Dia menyediakan roadmap terpisah JavaScript ini belajar apa aja sih. Nah, nanti ini kita akan bahas di video lainnya setelah roadmapnya ini. Jadi kita sekilas bahas. Jadi ketika dia masuk JavaScript, kalian itu harus belajar tentang variabel, data tipe data ya,
terus casting kayak misalnya merubah tipe data A menjadi tipe data B gitu, berapa number menjadi string. Nanti teman-teman ada mengenal istilah-istilah seperti string, number, array, object, terus cara menyusun data structure, terus equality comparison kayak misalnya ini udah masuk ke operator gitu, expression operator kayak gitu. Terus ada looping, control flow, dan sebagainya, masih banyak tuh. Ini akan kita bahas lengkap di video setelahnya gitu, setelah ini ya. Oke, setelah teman-teman belajar JavaScript, baru teman-teman belajar yang namanya Git. Nah, Git di sini sebuah version control ya. Gitu. Jadi kayak di sini bisa dijelaskan Git itu apa. Terus di sini juga ada roadmapnya sendiri nih, gitu dia nyediain ya. Roadmap belajar gitu harus apa aja, belum basic, apa itu repository gitu. Dan ini kita juga akan bahas di video lainnya gitu. Oke, kita close dulu. Lalu setelah teman-teman belajar Git, itu belajar tentang PCS hosting. Nah, PCS hosting berapa? Kayak misalnya ini buat teman-teman jadi buat website tapi bingung nge-hostnya gimana, online kan gimana, nah gitu. Nah, salah satunya PCS hosting namanya gitu ya. Kita bisa nge-online-nya via GitHub. Paling direkomendasiin di sini GitHub karena apa? Open source. GitLab alternatif dan Bitbucket itu bisa sebenarnya. Tapi banyak untuk teman-teman bisa menggunakan GitHub. Gitu. Nah, untuk jadi kayak gini. Untuk setelah belajar Git ini, barulah package manager, lalu pilih framework. Nah, pilih framework ini berarti kan artinya teman-teman harus mahir dulu ini, bukan mahir ya, harus bisa dulu di sini. Kayak misalnya JavaScript ini udah lolos nih, udah masuk ke ya seminimalnya teman-teman tahulah cara bikin function, cara manipulate DOM kayak gitu, ngerti bagaimana JavaScript bekerja pada sebuah website gitu. Habis itu baru masuk ke bagian package manager. Nah, package manager apa gitu, ini udah masuk ke ranahnya si Node.js ya. Kalau misalnya JavaScript ya, kita bagaimana cara install, gunain pakai npm ya sebenarnya yang originalnya tuh dari Node.js ya. npm ini kayak alternatif kan. Nah, ini kan dia bilang katanya the faster more performant npm, atau juga YARN. Saya juga udah lama banget pakai YARN gitu. Dari sejak pertama kali coding katanya karena pakai YARN itu lebih enak daripada npm yang kadang banyak crash-nya gitu saat install atau saat update. Tapi kayak pakai YARN itu lebih smooth lah jalan. Dan sekarang ada juga yang PNPM, karena dua ini bikin penyimpanan penuh ya di laptop kita, makanya ada alternatifnya PNPM gitu. PNPM ini kayak semacam kita install paket, tapi kalau misalnya udah pernah di download, kita pakai yang cachingnya yang ada di laptop kita gitu. Jadi dia nggak download ulang dari internet, tapi dia pakai yang dari komputer kita ya yang di cache paketnya gitu, pakai PNPM. Oke, kita ngebahas PNPM lebih dalam. Nah, baru kalau pilih framework gitu. Nah, pilih framework ini sebenarnya framework front-end itu banyak ya. Ada Vue.js, Angular, Svelte, Solid.js, Quick, dan ada React. Ada juga kayak jQuery. jQuery udah lama nggak dipakai, tapi beberapa website masih pakai jQuery ya. Dan itu bukan framework sih, itu library sebenarnya. Banyak sekali untuk framework front-end. Dan di sini juga ya saya sangat setuju dengan saran dia yang menulis centang ungu pada React. Kenapa? Karena saya seorang React developer gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah fokus nih belajar selama 2 bulan, masuk ke JavaScript, masuk belajar JavaScript basic gitu sampai hafal lah gitu. Hafal di JavaScript juga sebenarnya banyak banget kan, karena yang harus
bukan diamal sih, pelajari, dan teman-teman cukup pelajari basicnya aja sampai kuat gitu. Karena ketika teman-teman menemukan bahasa ini kan, bahasa JavaScript ini bahasa pemrograman ya, ketika teman-teman belajar basic dan tiba-tiba nanti ketemu bahasa pemrograman lainnya, basicnya kan sama, nggak jauh belajar dari kayak tipe data, perulangan, operator dan sebagainya gitu, function gitu, nggak jauh dari situ. Makanya basic ini paling penting. Lalu masuk belajar JavaScript, terus kita apa tuh, kita juga pilih framework ya, framework. Saran saya pakai React. Kita pilih React. Nah, kenapa React ya? Nanti saya akan jelaskan kenapa teman-teman pilih React ya. Walaupun emang Vue.js, Svelte itu katanya lebih bagus daripada React, atau Solid.js lebih efisien, dan React juga banyak yang, tapi React ini ada alasan, salah satunya yaitu demand-nya tinggi di di market gitu. Jadi peluang mendapatkan pekerjaan atau misalnya permintaan untuk pengembangan dengan React itu banyak. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir sebenarnya. Walaupun yang lain juga banyak juga JS, ada spesialisasinya sendiri. Dan kenapa juga React saya lebih menyarankan karena dia lebih dekat dengan ekosistem JavaScript gitu. Nah, kalau Vue.js ini lebih kayak Vue.js, Angular ini lebih kayak ada sintaks sugarnya, kayak ada versi Vue-nya gitu, dan extension-nya juga udah beda gitu. Udah bukan JS lagi, tapi dia udah pakai Vue, dan Angular juga udah pakai nggak salah ya Angular gitu. Saya belum pernah coba Angular yang baru, Svelte juga udah extensionnya udah Svelte gitu, beda sendiri ya, gitu. Kalau Solid.js saya belum tahu, yang Quick.js harusnya sama gitu, masih pakai JS, tapi React lebih mendekati, jadi sama. Jadi teman-teman ketika belajar framework tidak seluruhnya kehilangan fundamentalnya JavaScript, karena JavaScript akan melekat pada React gitu. Lalu setelah milih framework, nah ada juga writing CSS katanya. Di sini ada alternatif sebenarnya. Writing CSS ini sebenarnya lebih ke alternatif pembelajaran kalau menurut saya, karena dulunya itu kan basicnya kan CSS itu kan bisa kita langsung ketik langsung ya. Tapi ternyata kan banyak juga yang CSS ini ternyata kalau ketik langsung tuh banyak pattern juga cara menulis CSS ini. Misalnya mungkin yang teman-teman jarang tahu adalah blog BEM CSS gitu. Nah, ini kayak semacam metodologi gitu, metodologi penulisan CSS gimana, kayak di sini ada blok, elemen, modifier ya, kayak gini. Basic CSS, opinion blok ini BEM, dia bisa kayak pakai ini apa tuh namanya, ampersand dan ya, simbol dan kayak gitu. Dan gimana biar ini itu sama jalan, walaupun kini dia jalan, itu cuma hanya pendekatan metodologinya aja, cara penulisan CSS-nya gitu. Oke, dan karena sekarang kan banyak berkembang, udah banyak juga di CSS Strict tuh pembahasannya di artikel CSS Strict ini. Kalau CSS Layout banyak sekali, dan teman-teman bisa cari ya. Dan paling populer adalah, dan disarankan benar, pakai Tailwind. Kenapa pakai Tailwind? Jadi Tailwind ini sangat populer sekali, yang dimana sebelumnya banyak sekali teman-teman atau misalnya para developer front end itu menggunakan kayak SASS gitu lah. Di sini tuh SAS ya, SCSS. Jadi kayak misalnya dia sintaksis kayak preprocessor untuk nulis CSS gitu, jadi biar CSS-nya nggak terlalu panjang lah gitu. Bisa naruh logic juga. Terus nah, Tailwind ini datang dengan cara yang berbeda gitu, yaitu dengan utility class tulisannya. Ini course-nya, nah website-nya nih. Nah, penulisan, jadi ketika teman-teman pakai Tailwind itu kita udah nggak perlu buka file CSS lagi sebenarnya.
untuk sekitar 90%. Jadi teman-teman langsung ngoding di HTML-nya gitu dengan kayak gini. Syaratnya teman-teman harus ikutin panduan dari Tailwind gitu. Ini makanya disebut kayak utility class, metode pendekatan utility class gitu ya, penamaan CSS. Dan teman-teman juga bisa lihat sendiri tuh kayak resultnya seperti ini bawah. Oke. Nah, ini juga ada alternatif kan BEM, CSS arsitektur, bagaimana cara ngatur CSS gitu biar rapih lah intinya. Ada juga CSS in JS in solution. Nah, di React itu karena kan defaultnya dia udah bawaan CSS in JS sebenarnya. Kalau teman-teman belum tahu, CSS in JS itu kayak gini. Nah, misalnya kayak style komponen, nah kayak gitu. Style komponen, cara nulisnya, stylingnya mana? Jangan style komponen, style CSS. Udah hilang artikelnya. Jadi kayak gimana ya? Di React itu ada udah bawaan cara nulis CSS-nya itu bukan pakai CSS lagi, bisa pakai JS gitu kan ya. Oke, lalu CSS preprocessor yang tadi kayak yang kata saya singgung ya, ada SAS plus SS, dia opsional ya, dia bisa dipelajari atau tidak gitu. Maksudnya cukup tahu juga apa gitu. Langsung ke build tools. Build tools ini apa? Kayak misalnya compiler ya, kayak webpack, feed, parcel. Nah, saya menyarankan untuk build tool ini kan ada banyak di sini, ada linter, formatter, prettier, Eslin. Nanti teman-teman sebenarnya nggak harus strict banget belajar Eslin atau prettier ini karena ini lebih ke formatter dan gitu, lebih untuk memudahkan proses development sebenarnya biar rapih lah kode gitu. Dan untuk modul bundler, nah untuk modul bundler saya menyarankan Fit.js, betul. JS ini lebih ke kayak front end tool ya. Jadi kita bisa yang tadinya pakai, kalau React itu pakai CRA ya, CRA React. Nah, dia official dari si Facebook. React itu kan dari Facebook ya, yang develop tim Facebook gitu, Facebook. Dia ngeluarin juga kayak semacam ininya, bootstrapnya atau kayak initial projectnya dia sendiri. Jadi biar kita nggak nulis dari awal seperti itu. Nah, tapi karena cara ini limit ya, limitnya banyak gitu, fiturnya limit banget. Dan ini juga kayaknya udah nggak update lagi nih cara ini, dokumentasinya masih pakai yang lama. Makanya tim komunitas tuh atau pada ini ya dari Evan Fu ya, dia tuh bikin namanya frontend tooling Fit.js gitu. Ini buat membantu. Kita lihat selanjutnya di sini baru banyak pilihan ya. Bisa pakai Vanilla.js, Vanilla itu kayak Vue.js, ada juga bisa pakai TypeScript yang nanti kita akan bahas di video lainnya. Banyak sekali yang akan kita bahas. Semoga channel saya ini bisa berkembang ya, bisa memberikan edukasi ya seperti inilah jadi teman-teman. Oke, jadi kayak gini ada banyak pilihan sebagai model bundler ya. Dan ini S-Build gitu. S-Build ini lebih kayak apa namanya, JavaScript Next-nya gitu. Jadi unofficial S-Build. Nah, ini ngobrol terus. Terus ada juga kayak opsional ya di sini, boleh apa namanya, teman-teman ikut pelajari kayak webpack itu apa, rollup, parcel, SWC ya. Ini hijau berarti tandanya apa tanya hijau, alternatif option atau fix this or valve gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau coba selain fit bisa SWC, webpack, rollup dan lain-lain gitu di sini ada juga. Nah, setelah ini kalau sebenarnya udah sampai sini ya, kita catat dulu ya, udah pilih framework. Saran saya pilih React misalnya. Cara pilih apa yang pilih cara nulis CSS, saran saya pakai
Tailwind, ini Tailwind CSS. Arsitektur bisa dilewatkan. Build tool, untuk build toolsnya, build tools gunakan Vite.js, menggunakan Vite lah, dan pelajari tentang formatter, linter, dan linter. Terus ya di sini bisa teman-teman lihat ya, Prettier dan Eslin sekarang tuh cuma ada 2. Nah, setelah ini baru teman-teman bisa testingnya. Nah, testing ini sebenarnya saya juga nggak terlalu dipelajari lebih dalam ya, jadi banyak sekali. Kalau bisa belajar testing gitu. Jadi emang banyak sekali dilewatkan untuk sesi testing ini ya. Saya juga nggak terlalu paham dengan testing keseluruhan sebenarnya, tapi bikin unit testnya pernah gitu, walaupun kadang tak selengkap yang didokumentasikan. Karena apa? Karena studi kasusnya sedikit untuk testing sebenarnya. Bahkan di kantor saya juga nggak itu ya, nggak ada unit test sebenarnya. Di tesnya manual pakai QA, dan dia ngasih pilihan untuk testingnya ada pakai Playwright, terus ada juga Cypress gitu. Nah, ini software testingnya gitu. Teman-teman bisa coba explore di browser, di internet, atau di channel YouTube yang bahas kedua tools ini. Terus ada authentic strategi. Nah, authentic strategi ini udah masuk ke integrasi ya sebenarnya. Kayak ini juga sebenarnya udah masuk. Kalau ini tuh masuknya masih ke bisa ranah UI doang, tapi kalau misalnya authentication strategi itu udah masuk ke bagian integrasi ya, basic authentication, session, token, JWT di sini auto SSO. Nah, ini sebenarnya udah next level ya, untuk bukan lagi beginner gitu. Nah, jadi teman-teman kalau beginner tuh dari internet, HTML, CSS, JavaScript sampai sini sebenarnya cukup nih, sampai build tool, sampai udah pilih. Jadi teman-teman udah bisa pilih frameworknya, udah yakin gitu, mana frameworknya mau pakai React, Vue.js, baru pilih CSS-nya pakai apa gitu, terus build-nya pakai apa, Vue.js misalnya gitu buat admin dan lain-lain. Kalau bisa sampai testing gitu. Nah, kalau udah sampai sini udah ranah integrasi, berarti teman-teman udah bukan beginner lagi, teman-teman udah mulai masuk ke intermediate gitu. Jadi udah mulai jago lah gitu, udah mulai jago front end, udah jadi front end beneran gitu. Jadi front end beneran ya. Di sini ada web security basic. Nah, basic tentang security web ya, teman-teman bisa baca saja di bagian sini, atau misalnya teman-teman serta bahasa Inggris bisa minta translatean kayak ini, translate bahasa Indonesia kayak gitu kan. Kayak pengetahuan tentang security, web komponen. Nah, web komponen ini lebih kayak opsional aja sih sebenarnya, tapi teman-teman wajib cukup tahu aja gitu. Bukan wajibnya itu nggak opsional, tapi wajib cukup tahu. Pelajari bisa, atau misalnya fokus ke ngoding yang lain bisa gitu, tapi pelajari. Tab checker, nah ini tab checker ini udah masuk ke TypeScript. Nah, TypeScript sendiri nantinya ada itunya ya, namanya roadmapnya sendiri gitu. TypeScript harus belajar apa aja gitu. Lalu di sini ada SSR, nah dia nggak gabungnya SSR, dia kan ada APIC, dan ini ada SSR. Nah, SSR di sini kayak server, namanya server side rendering. Mulai canggih nih front end-nya, udah masuk ke server side rendering, jadi nggak cuma ngoding front end yang di depan buat client side, istilahnya tuh client side yang di depan doang, tapi ngodingnya udah ngoding masuk ke ranah server gitu. Nah, di sini kalau misalnya di rekomendasi, misalnya teman-teman pilihnya React, dia rekomendasi antara Next.js atau Astro ini saya juga belum pernah banyak coba-coba ya, karena kasusnya sedikit untuk menggunakan Astro ini. Kayaknya belum ada kasus sih sebenarnya. Ada Astro website, nah dia framework untuk content driven website gitu. Jadi kayak fokus website untuk fokus ke konten, bagus pakai Astro. Atau Next.js ini lebih ke full framework kayak gitu.
frameworknya si React. Ada Recruiter, ini alternatif, Nux.js, Spelltekit kalau spell gitu. Kalau Vue itu Nux.js, kalau spell itu Spelltekit gitu. Oke, Relay, ada SSR nih. Ada teman-teman bisa belajar GraphQL. Nah, ini udah ke ranahnya advance ya. Udah sampai GraphQL ini udah ranahnya advance. Jadi teman-teman udah bukan intermediate lagi. Kalau misalnya bagian kalau di stack teknologi itu bukan apa ya istilahnya, bukan middle level, tapi udah masuk ke ranah senior gitu, senior. GraphQL, PWA ini opsional, terus static generation, static generator ya, generator bisa pakai Astro, Next.js. Terus, nah kalau udah sini, nah enaknya kalau misalnya teman-teman belajar front end, itu teman-teman juga bisa masuk ke ranah mobile apps. Walaupun di sini nggak centang ungu ya, tapi teman-teman bisa milih untuk mobile apps itu pakai apa. Misalnya saya alternatifnya pakai React Native, dan saya lebih juga menyarankan React Native. Kenapa? Nggak Flutter atau Ionic. Kalau Flutter itu dia bahasanya beda, pakai Dart, jadi kita harus belajar bahasa lagi gitu. Yang baru, walaupun memang secara pattern saya juga pernah yang mencoba Flutter itu. Ada juga yang patternnya itu mengikuti React gitu, beberapa package Dart, PUB ya, terus kalau nggak salah package Dart PUB nya ikutin, kayak misalnya ada Flutter Query, Flutter Hook, atau misalnya Flutter Hook ya, itu React banget gitu, ngambil caranya gitu. Ada. Kalau Ionic saya belum pernah coba sama sekali. Jadi saran saya kalau misalnya teman-teman yang dari front end website ingin masuk mobile apps, Android development Android dan iOS, saran saya pilih React Native, karena teman-teman cuma belajar React, JavaScript, tinggal belajar React Native-nya aja gitu. Simple itu. Teman-teman hanya melanjutkan pakai framework yang berbeda dengan lingkungan yang berbeda, yaitu dengan menggunakan mobile app seperti itu. Oke. Nah, oh ya, yang kelewat juga performance best practice nih. Ini sebenarnya lebih ke kayak ini, udah levelnya senior. Jadi teman-teman selain kayak ngoding yang penting jalan, ternyata teman-teman juga harus memperhatikan tentang performance. Nah, dan ini ada checklistnya gitu. Teman-teman harus bisa apa gitu. Nah, ini saya juga nggak 100% bisa yakin isi ya sebenarnya saya juga, karena masih banyak banget yang harus saya pelajari kayak gitu. Oke, ini kita close aja, dan sudah sampai sini baru teman-teman juga nih yang hebatnya. Front end bisa melihat desktop app, bisa pakai Electron atau Tauri yang baru, dan Flutter juga bisa. Sebenarnya React Native juga bisa ya desktop, tapi menggunakan Expo. Expo itu kayak dia React Native. Expo ini kayak frameworknya React Native gitu, jadi framework dalam framework gitu. Frameworknya dalam framework kalau misalnya secara itunya ya, secara harfiahnya gitu. Oke, kayak gitulah. Dan di sini ada opsional sebenarnya, kayak di PWA ini teman-teman harus belajar, harus juga cari tahu tentang storage, WebSocket, server, send, event, worker, location, notification, dan sebagainya. Teman-teman bisa cek di sini. Nah, ini udah mentok desktop app nih. Apa katanya? Nah, selanjutnya belajar TypeScript, Node.js, atau Fullstack. Nah, itu nanti kita akan bahas di video yang lain, teman-teman. Jadi sekiranya seperti itu ya. Oh, ini catatannya belum dicatat semua ternyata. Jadi sebenarnya untuk rangkumannya ya, kita rangkum aja lah di situ. Teman-teman, untuk belajar front end kita hapus, kita buat baru. Nggak buat baru, kita di sini aja, nutupin. Belajar front end. Nah, teman-teman harus bisa belajar paling basicnya tuh belajar komputer dulu, lalu berinternet, buka browser, dan lain. Belajar ngetik. Setelah itu belajar HTML, menyusun HTML tag jadi satu halaman website seutuhnya. Jadi teman-teman bisa bikin website ala-ala lah pakai HTML doang. Terus belajar CSS juga biar ngerapin desain yang ala-ala tadi. Fokus belajar aja dua itu, HTML dan CSS, selama 2 bulan.
3 bulan ditambah juga apa-apa kalau misalnya masih belum lancar gitu. Paling cepet tuh 2 bulan. Kalau sebulan itu menurut saya nggak cukup waktunya, karena teman-teman juga mungkin bekerja atau enggak kuliah gitu. Tapi kalau memang 2 bulan atau kurang dari 2 bulan itu jenius sih teman. Saya jujur dulu CSS, HTML CSS ini saya pelajarin sekitar 2 tahun ya, walaupun saya emang sudah waktu itu bekerja masuk ke JavaScript, tapi masalahnya JavaScriptnya itu masih kopas gitu, masih nggak paham yang tulis itu apa. Itu kesalahan saya dulu. Nah setelah teman-teman belajar CSS, HTML CSS nya udah yakin, layoutnya udah bagus, udah ya yang buatnya udah bisa bikin website ala-ala lah. Paling gampang tuh cloning ya, cloning website orang. Baru belajar JavaScript basic sampai hafal gitu ya. Basicnya itu kayak belajar tipe data, looping, function, operator, dan lain-lain. Teman-teman bisa nanti nonton di video selain gitu. Lalu setelah belajar JavaScript, teman-teman jangan lupa untuk pilih framework favorit. Saran saya gunakan React. Kenapa? React ini the best gitu. Nah, React ini the best. Lalu pilih cara nulis CSS. Saran saya pakai Tailwind. Karena apa? Sekarang rata-rata orang pakai Tailwind biar cepat ngetiknya gitu, biar cepat ngodingnya gitu. Walaupun jangan sampai dilupakan CSS-nya gitu teman-teman, karena back to basic itu penting juga untuk mengulang. Siapa tahu di Tailwind ini ada case dimana teman-teman nggak bisa cover case tersebut pakai Tailwind ya. Walaupun saya yakin Tailwind itu ada cover semuanya, tapi kadang aja kita tidak tahu semua gitu. Makanya kemampuan membaca dokumentasi itu penting untuk seorang programmer gitu. Lalu untuk tools menggunakan Vite. Nah, jadi untuk inisial projectnya bisa menggunakan Vite. Paling cepat menggunakan Vite sih. Saya juga hampir sekarang pakai Vite semuanya, pakai Vite. Ini ya, jadi cepat banget ya. Bikin front end tool setupnya tuh ya, setupnya. Lalu dari itu pelajari tentang formatter, linter. Jadi nggak cuma ngoding kayak teman-teman asal jadi, tapi teman-teman juga kalau misalnya udah sampai ranahnya tim gitu, udah bukan sendirian lagi, teman-teman harus perhatikan tentang kerapihan, terus tentang format cara penulisan, cara penamaan gitu. Itu tuh penting banget, karena kalau misalnya ngasal, tim yang lain juga pasti bingung, atau apalagi kalau misalnya kita sendiri yang bingung baca codingnya sendiri gitu. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Lalu yang terakhir, bukan yang terakhir sih, lalu selanjutnya ini belajar testing ya. Kalau bisa teman-teman sempetin belajar testing, walaupun nggak sampai dalam banget gitu. Yang penting teman-teman ngerti caranya testing, misalnya di React itu pakai JS gitu ya, atau pakai enzim gitu. Nah, teman-teman setelah testing itu apa ya, nah belajar autentikasi ya, kayak misalnya JWT, OAuth. Ini udah masuk integrasi ya, terus belajar mengetahui tentang web security basic, komponen, type checker. Berarti belajar type checker, TypeScript, belajar TypeScript gitu. Terus belajar SSR, banyak misalnya rendering. Pilih framework. Saran saya pilih framework React, Next.js, Astro. Sebenarnya banyak juga Next.js juga frameworknya, nggak cuma terbatas di Astro, ada juga Remix. Misalnya Remix, Remix. Nah, ini juga bisa pakai ini. Jadi alternatif dari Next.js, Astro itu adalah Remix. Remix gitu ya, tambahin biar rame.
Oke, recruiter juga jangan lupa ya, recruiter. Oh, remix itu dulu, kalau nggak salah remix itu recruiter sekarang. Oh iya, udah tulis aja dulu sini. Nah, setelah saya belajar set tadi GraphQL ya, GraphQL. Sebenarnya GraphQL itu nggak harus wajib ya, tapi teman-teman pernah coba itu lebih baik daripada tidak pernah coba sama sekali. Wajib tahu dan pernah coba. Lalu belajar PWA. WA ini opsional sih, opsional. Belajar buat static generator itu. Terus opsi lainnya next level ya, next level mobile, belajar iteratif mobile untuk mobile app, dan juga elektron ya. Hapus semua. Elektron atau Tower itu sebenarnya tergolong baru sebenarnya untuk desktop, tapi udah banyak sekali yang pakai Tower juga, aplikasi desktop untuk desktop kayak gitu. Oke teman-teman, jadi sekiranya kayak seperti ini nanti saya share di catatan GitHub saya. Nah, kira-kira seperti ini, atau enggak teman-teman screenshot ya, kira-kira seperti inilah alur front end. Paling penting ini yang dikotakin, belajar JavaScript, Astro, sampai belajar elektron desktop ini sebenarnya opsional ya, opsional. Ini juga next level opsional sebenarnya. Opsional, tapi kalau dicobain pasti portofolio teman-teman bagus gitu. Opsional, oke. Sekiranya gitu. Oke, wah udah lama banget ternyata bahas satu video. Jadi seperti itu aja teman-teman, pembahasan tentang roadmap front end developer. Lumayan juga kita sejam bahasnya ya. Untuk ini, dan di video nanti kita akan bahas roadmap yang lain ya, terusan dari front end ini, yaitu yang tadi ya belum kita bahas adalah JavaScript, dan juga tentang Git, version control, package manager, framework juga ada juga roadmap React ya, dan ya masih banyak lain gitu. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih telah menyimak video sharing sederhana ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian, terutama yang lagi belajar. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan berusaha, jangan patah semangat walaupun sedang tech winter. Tetap lamar pekerjaan impianmu, atau enggak buat produk. Banyak cara untuk menjadi sukses intinya, termasuk sharing. Saya juga mencoba sharing ini untuk bagaimana kontribusi saya pada kalian yang sekiranya membantu lah secara ilmu lah gitu. Teman-teman, itu saja teman-teman. Terima kasih telah berkunjung. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa juga like video ini, dan like juga, dan tonton juga video yang lainnya ya. Saya juga bikin tentang video lainnya sebenarnya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.